welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jelenjelika. Most requested video di masa kehamilanku, skincare recommendation dan body care recommendation untuk ibu hamil. Sekarang aku udah masuk ke trimester akhir, jalan 31 minggu, dan aku rasa ini waktu yang tepat untuk aku share karena produk yang aku pakai udah nggak bertambah lagi. Tapi perlu diingat ya, aku bukan dokter, aku bukan spesialis kulit, aku purely share apa aja yang works di kulit aku berdasarkan yang aku cari. Aku berharap kalian juga nggak telan mentah-mentah semua informasi yang aku kasih, dan cari lagi, tanya lagi ke objin kalian, boleh nggak kalian pakai produk yang sama, karena aku yakin setiap kehamilan dan kondisi setiap ibu hamil tuh berbeda ya. But hopefully sharing hari ini bisa membantu kalian yang mungkin lagi kebingungan mau pakai skincare dan body care apa. Pertama kita mulai dari skincare dulu. Step pertama dari skincare, sabun cuci muka. Aku pakai gantian keduanya, Bio All Control Cleanser. Ini cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit, acne prone skin juga, karena dia bantu untuk mengontrol sebum, tapi dia tuh no fragrance dan nggak stripping di wajah, nggak ada alkohol juga. Jadi kalau kalian lebih ke oily skin selama hamil, aku rekomendasi pakai cleanser yang ini. Tapi kalau kalian lebih ke kering sensitif, aku rekomendasi untuk pakai yang Labore Sensitive Skincare Mild Cleanser. Dia gentle banget, bener-bener lembut setelah cuci muka, maintain skin barrier juga, tapi tetap berasa bersih ya cuci mukanya. Aku suka banget sih feelsnya juga di kulit. Jadi biasanya aku lihat aja kondisi kulit aku hari itu tuh lagi agak berminyak atau lagi kering sensitif. Jadi tinggal aku adjust aja pemilihannya sesuai dengan kondisi kulit aku di hari itu. Next, toner. Dua ini dari I'm From, yang Rice Toner. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit yang lebih ke kering, aku rekomendasi untuk pakai yang Rice Toner putih. Sedangkan kalau yang kulit yang berminyak itu bisa pakai yang Black Rice Toner. Mereka deep hydration, deep moisture. Karena biasanya hormon ibu hamil tuh kan bikin kulit lebih sensitif dan lebih kering. Kalau di aku sih case-nya tuh lebih ke kering ketimbang berminyak gitu ya. Jadi jerawatan dan beruntusannya juga lebih karena ke kulit kering. Nah, jadi aku emang extra hydration banget, dan yang aku suka biarpun dia rice toner yang kayak susu gitu, tapi dia tuh tetap nyerapnya tuh sempurna gitu loh di kulit, jadi gak bikin gerah juga, apalagi kan kalau lagi hamil gerahan banget ya. Cuman emang secara konsistensi yang black rice toner ini lebih ringan ketimbang yang putih, jadi bisa kalian sesuaiin aja sama kondisi kulit. Aku juga suka pakai si Vita Toning Serum Toner dari Dalba. Ini dia fokusnya untuk mencerahkan dan anti-aging, karena aku ngerasa wajahku ada sempet kusam gitu, terus karena ada banyak beruntusan jadi banyak bekas jerawat juga. That's why kalau misalnya lagi ada permasalahan itu, aku pakainya si toner yang bisa untuk mencerahkan juga, dan dia tuh bisa untuk mengencangkan juga. Pokoknya nyaman lah dipakai sehari-hari, mau pagi ataupun malam gitu ya. Buat serum, aku tuh fokusnya cari yang menghidrasi, menenangkan, dan mencerahkan. Jadi kalian bisa lihat dulu masalah kulit kalian tuh lebih ke apa. Paling banyak sih yang untuk menghidrasi, karena again aku ngerasa kulit aku tuh lebih ke kering gitu ya. Nah, pertama si Dalba First Spray Serum. Ini udah nggak tahu lah ya botol keberapa aku, dan aku sekarang udah stok yang gede juga di rumah. Dia very easy to apply karena tinggal spray aja. Jadi biasanya aku juga bawa yang kecil di tas untuk di tengah-tengah hari, atau misalnya lagi traveling gitu, aku selalu spray di pesawat, di jalan. Dan menurutku itu sangat-sangat membantu ya, kayak semenjak aku bawa spray kemana-mana, itu tuh wajahku lebih kalem gitu loh. Kayaknya emang lebih ke dehidrasi mungkin kali ya. Nah, untuk hyaluronic acidnya, aku tuh ada 3 yang aku pakai. Yang pertama itu yang lokal dari Bumi, itu Hyaluronic Plus Peptide Serum. Aku tapi udah habis dan sayang banget aku kebuang botolnya, aku nggak simpen. Tapi itu salah satu serum yang menurutku paket lengkap, dan dia tuh mengencangkannya pakai peptide, jadi aman juga untuk ibu hamil gitu ya. Dan kalau aku lihat ingredientsnya juga tidak ada yang harus kita hindari. Dia sangat-sangat melembabkan, tapi teksturnya juga masih ringan, so I love it so much. The other 2 hyaluronic acid yang aku pakai itu dari La Roche-Posay, yang Hyalu B5 Serum. Ini emang sebelumnya juga aku udah pakai setiap kali kulit aku lagi kering, tapi sekarang biasanya aku lebih sering sih pakai malam hari, karena kalau malam tuh kan tidur kena AC lagi, jadi pasti emang lebih butuh extra
extra hydration lagi gitu. Nah, another one yang aku suka banget dan menurutku ini juga membantu untuk bikin tekstur kulit wajahku tuh lebih halus, itu tuh yang si Cica Riddle Hydrop Riddle Shot ini. Ini jadi dia tuh kayak gabungan si Riddle Shot yang warna silver dan hyaluronic acid serum gitu loh. Nah, sebenarnya ini dia emang ada spikulnya, jadi kayak ada jarum-jarum kecilnya. I do my own research on the internet sih, karena dipakai masih di luar dan bukan yang kayak langsung diinjek seperti kita treatment di klinik, itu tuh terbilang masih aman. Tapi please do your own research juga dan tanya ke objin juga apakah boleh atau enggak. Dan menurutku yang si biru ini tuh jauh-jauh lebih gentle on the skin ketimbang yang warna silver. That's why aku pakai yang ini, karena dia sangat-sangat membantu kulitku yang beruntusan, terutama di awal trimester pertama itu sempat jerawatan parah, jadi sangat-sangat membantu gitu. Dan dari segi tekstur dia juga bener-bener runny air gitu, jadi nggak berasa sama sekali sih menurut aku ya si spikulnya. Aku sendiri nggak pakai setiap malam, jadi aku pakai di hari-hari yang aku ngerasa kayak butuh aja, mungkin kayak seminggu 2 kali itu udah cukup gitu loh, kayak just for extra boosting lah. Soothing serum yang sebenarnya dari dulu udah aku suka, itu juga keluarganya I'm From yang Mugwort, dan aku kembali lagi, ini udah habis juga aku pakai. Dia sangat-sangat membantu untuk menenangkan kulit yang kemerahan, iritasi, dan bisa untuk yang oily sampai dry skin. Tapi menurutku sih mungkin kalau dry skin kalian akan merasa dia nggak terlalu hydrating sampai gimana banget, karena emang fungsi utamanya kan juga lebih ke menenangkan. Nah, mungkin kalau misalnya yang oily skin dan bingung mau pakai serum apa, takut makin berminyak, menurutku this kind of soothing serum tuh the perfect choice. Kalian bisa banget cobain. Dia juga ada full range-nya sebenarnya, dan aku suka semuanya. Tapi yang aku paling pakai sih si serumnya selama kehamilan ini. Dan tentunya nggak lupa vitamin C serum, karena kita kan lumayan limited ya untuk mencerahkannya. Nggak boleh pakai retinol, nggak boleh pakai bahan aktif yang terlalu poten gitu. Jadi menurutku vitamin C sangat-sangat membantu untuk menghindari kulit kusam selama kehamilan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kok kulit aku nggak seglowing bumil-bumil lain ya, mungkin kalian kurang antioksidan. Dan menurutku salah satu source yang sangat-sangat signifikan hasilnya itu adalah vitamin C, dan aku pakai yang dari Innisfree. Ini juga dia ada green tea enzyme-nya, jadi bisa untuk menenangkan juga. Aku pakai dia sih setiap pagi, karena biasanya kalau vitamin C tuh emang dipadu-padanin sama sunscreen, itu efeknya maksimal banget. Jadi pagi hari pakai vitamin C serum. Untuk sunscreennya aku kumpulin semua physical sunscreen yang menurutku tuh nyaman banget. Mulai dari yang mungkin kalian akan suka kalau misalnya kalian punya acne prone skin, karena ini juga ada acne and oil correct colornya. Dia warna hijau dari Labore. Ini juga kecintaan aku banget. Dan since dia physical sunscreen, kalau hamil tuh kan emang disaraninnya untuk pakai physical sunscreen ya. Kita lebih baik menghindari chemical sunscreen, karena kalau chemical kan bekerjanya masuk ke dalam kulit, sedangkan kalau physical sunscreen itu dia kayak shield, kayak perisai di luar kulit dan memantulkan si sinar UV-nya, jadi lebih aman dan mengingat kulit kita lagi iritasi super rewel. Emang physical sunscreen tuh lebih direkomendasikan juga. Highly recommend yang Labore ini untuk teman-teman yang punya jerawat, karena dia bisa untuk nge-treat jerawat juga. Terus dia tuh lebih kayak ada mattifying efeknya. Jadi kalau misalnya kalian oily skin juga aku highly recommend this one. Another one yang menurutku super ringan konsistensi dan feelsnya di kulit itu juga dari Karasan yang Gentle Barrier Physical Sunscreen SPF 50 PA++++ juga. Nih dia nggak ada white cast, tuh langsung nyerap dan transparan gitu, dan feelsnya tuh di kulit juga ringan, adem, jadi nyaman banget. Ini juga bisa menurut aku untuk yang oily skin karena nggak gerah, nggak sumuk sama sekali. Soho Vitasi Green Tangerine Sun Lotion, ini juga SPF 50 PA++++, dia juga physical sunscreen. Menurutku kalau yang ini tuh lebih di tengah, kayak for normal skin. Pas diratain mungkin kalian akan ngerasa a bit tone up, tapi setelah beberapa saat dia nyatu aja sama kulit, dan ini lebih ada berasa hydratingnya gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kalian suka yang kayak skip
semua step skincare, terus dari cuci muka mungkin langsung pakai sunscreen, menurutku ini lumayan paket lengkap, jadi berasa langsung kayak melembabkan juga gitu. Dan yang terakhir dari Ilion, ini SPF 50+ PA+++ juga. Sebenarnya tulisannya for sensitive to normal skin, but somehow menurutku kalau yang ini dia tuh konsistensinya a bit thicker. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya oily skin, kalian akan ngerasa dia lumayan berat. Tapi kalau misalnya kalian normal to dry skin, aku highly recommend karena dia bener-bener ngerasa lembab juga di kulit. Jadi kayak apa ya, udah kayak pakai moisturizer juga gitu loh. Nah, kalau yang si Ilion ini ada sedikit tone up-nya, dia bukan white cast sih, menurutku lebih ada kayak apa ya, mungkin karena warnanya putih dan dia physical sunscreen juga, jadi efeknya tuh sedikit tone up tapi nggak yang berlebihan gimana, masih aman banget. Dan ini fragrance free juga. Rata-rata semuanya sih emang untuk kulit sensitif gitu ya yang aku pilih, dan karena mereka physical sunscreen jadi aku merasa sangat nyaman dan aman pakai mereka selama aku hamil. Next category is moisturizer. Ini juga aku tuh udah pakai terus-terusan dan kalian pasti udah sampai bosan juga. Labore Barrier Revive Cream sama La Roche-Posay Cicaplast Balm B5+. Mungkin ini keduanya tuh menurutku sebenarnya sama-sama bagus dan hasilnya juga sama-sama menenangkan emang, tapi dari segi harga Labore kan lebih affordable ya. Tapi skincare tuh cocok-cocokan. Ada yang emang lebih cocok pakai Labore dan merasa efeknya lebih kelihatan. Ada yang timnya La Roche-Posay, so aku akan tetap rekomen keduanya. Jadi kalian bisa cobain aja yang menurut kalian lebih cocok di kulit kalian. Satu lagi moisturizer yang aku rekomen, ini tuh dari Skin Game. Nah, mereka tuh sebenarnya ada dua tipenya. Untuk wajah aku pakai yang normal to oily skin, dia watery moisturizer gitu. Kalau mau kita jejerin, ini kurang lebih tuh kayak gini guys konsistensinya. Dari yang paling ringan, tengah, dan yang lebih thick si La Roche-Posay. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kulitnya berminyak, aku highly recommend untuk ambil yang Skin Game. Dan kalau kalian yang normal-normal aja bisa ambil Labore. Kalau yang kering banget bener-bener bersisik bisa ambil yang si La Roche-Posay. Teksturnya tuh dia kayak gel ringan gitu dan transparan juga, jadi langsung nyerep. Tipe moisturizer yang menurutku bakal dicintai oleh para kulit berminyak, tapi dia tetap ada kandungan si ceramide, jadi sangat-sangat membantu untuk menjaga skin barrier kulit kita untuk tetap sehat gitu ya. Gak ada baunya juga. Skin Game tuh in general menurutku tuh kandungannya emang minimal juga, jadi lebih tidak bikin kulit iritasi. Kalau buat double cleansing, aku pakai micellar water dan cleansing pads. Micellar water yang lagi aku lately repurchase terus itu yang dari Wardah. Aku beli tuh yang warna hijau ini, Calm and Soothe. Dia ada panthenol sama allantoin-nya. Dia membersihkan wajahnya, menurutku bersih. Kayak setiap sore aku selalu pakai micellar water dulu baru aku cuci muka gitu. Ini juga for sensitive and dry skin. Terus dia ada 3 types skin barrier agent yang bantu untuk calm and soothe our skin. Ada aloe vera and seaweed juga, non comedogenic juga, alcohol free. Nah, kalau aku makeupan yang lagi lebih tebel, aku tuh lately lagi suka juga yang si Real Vegan Cleansing Pad dari Klavu. Dia juga nggak kering di wajah dan enak banget. Dia tuh padsnya besar gitu loh. Jadi benar-benar satu pads ini udah bisa langsung buat clean the whole face, full face makeup. That's why aku lebih suka pakai yang ini kalau misalnya untuk makeupan, karena aku nggak perlu buang-buang kapas yang banyak dan dia tuh basah banget. Jadi bukan yang kayak kering gitu, padsnya bener-bener basah, bisa untuk bersihin semuanya. Terus kalau kalian lihat sisi sebelahnya tuh dia kayak ada teksturnya gitu, jadi kayak lumayan mengangkat eksfoliasi sisa-sisa kulit mati juga di atasnya. I love this one. Dan dia juga nggak perih di mata, karena biasanya kalau misalnya lagi makeupan kita lumayan heavy di area matanya gitu ya, jadi lumayan penting menurutku. Buat eye cream, aku pakai si Bakuchiol Riddle Shot ini. Ini tuh aku beli waktu itu di Jepang. Dia juga ada spekulnya dan ada niacinamide. Ini untuk mengencangkan, apalagi pas lagi trimester akhir ini aku tuh lumayan susah tidur karena udah mulai bega, udah mulai nggak enak posisinya. Jadi aku lumayan rutin dan aku rajinin banget, karena kalau nggak kantong mata aku udah bye-bye sih. Bener-bener membantu banget. Bahkan biasanya aku pakai di bagian smile lines-nya juga. Aku nggak tahu sih ini belinya, kalau kalian mau cari mungkin harus just tip
karena aku waktu itu belinya pas aku lagi ke Jepang. Bibir aku tuh juga kering parah selama hamil, salah satu yang signifikan banget. Dan setiap malam aku pasti pakai si Laneige Lip Sleeping Mask. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu sih bibir aku udah jadi apa. Pokoknya nggak boleh ke skip, selalu aku pakai. And last but not least, treatment skincare yang aku pakai selama aku hamil. Pertama, ini dari Cosrx, ini Peptide Collagen Lifting Glow Mask. Di saat aku lagi pengen me time, aku pengen kayak apa ya, extra glow, extra cantik. Mungkin kalian lagi mau ada acara-acara, ya kan, mau gender reveal atau kalian mau photoshoot. Ini menurutku is a must karena dia benar-benar langsung instant glow-nya tuh beda banget deh, bukan kayak pakai skincare doang. Glow itu benar-benar bercahaya, dan aku sukanya dia juga bikin kulit lebih kencang. Ini sebenarnya nggak cuma buat ibu hamil sih, cuman ya emang kandungannya aman buat ibu hamil karena dia pakai peptide. Aku sangat-sangat banyak mencari kandungan peptide gitu sih selama hamil, dan anti-aging itu yang lebih ke vegan kandungannya karena kan nggak bisa pakai retinol ya, jadinya sangat-sangat berat untuk aku acne prone skin yang maintain kulit berjerawat aku tuh pakai retinol. Jadi aku benar-benar cari banget substitusi lainnya apa yang bisa aku pakai, dan ini salah satu yang menurutku membantu untuk bikin kulitnya tuh jadi kenceng gitu. Masker ini juga kecintaan aku. Kalau kalian udah sering lihat aku pakai si Merkwort masknya I'm From, ini sangat-sangat membantu di saat aku lagi beruntusan parah. Dan pokoknya kalau aku lagi udah mulai ngerasa kok kulit kayak rewel ya, kayak mau jerawatan gitu, aku langsung pakai dia. Waktu dulu aku jerawatan parah banget juga aku pakai dia setiap hari. Ini bisa dipakai setiap hari, yes. Jadi dia tuh emang menenangkan, terus at the same time dia juga menghidrasi juga menurutku, karena habis pakai ini tuh kulit jadi berasa halus dan berasa lembab, nggak kering lagi, nggak bersisik lagi. I really love this one. Mungkin emang for some people baunya lumayan terlalu herbal, tapi aku sih suka herbalan. Jadinya aku malah seneng gitu loh. Jadi kayak berasa calming juga pas pakai. Obat total jerawat yang aku pakai itu dari Skin Game. Jadi mereka dulu kan ada yang kayak pasta pink gitu. Nah, kalau aku lihat dan aku cari, aku baca, mereka tuh sekarang keluarin si gel spot treatment. Jadi ini bener-bener yang transparan gitu. Ini tuh kandungannya lebih gentle ya di kulit, tapi menurutku hasilnya juga bagus gitu loh. Jadi kalian mungkin boleh juga cobain ini. Dia kandungannya ada succinic acid, dan kalau misalnya aku ngerasa pokoknya ada calon-calon jerawat, aku pakai yang si gel ini. Emang nggak yang sampai kayak sekali pakai just hilang gitu, enggak, tapi dengan ketekunan rutin pakai malam hari itu tuh sangat-sangat membantu. Dan rata-rata belum jadi jerawat, pas masih akan mau jadi jerawat tuh aku udah pakai, jadi belum sempet kayak bener-bener radang banget gitu, dia udah langsung kempes gitu loh. Ini sangat-sangat membantu sih. Selama kehamilan, acne patch juga jadi temen aku banget. And again, dia emang ada salicylic acid ya biasa, tapi yaitu kalau misalnya selama dia nggak sampai 2%, itu biasanya masih boleh dipakai. Dan setahu aku di market itu tuh jarang banget yang di atas 2% gitu loh, karena itu tuh udah tinggi banget. Biasanya itu udah racikan atau udah rekomendasi yang emang diresepin dokter gitu. Jadi aku tetap pakai acne patch, dan aku pakainya dari Derma Angel. Biasanya aku stok yang for day and night. Sebenarnya aku lebih suka yang night sih, soalnya kalau yang night tuh menurut aku lebih nyedot gitu. Kalau yang day tapi emang lebih tipis kalau misalnya aku lagi mau pakai makeup, jadi aku baru pakai yang day. Kedua ini juga eksfoliasi yang aku pakai selama aku hamil. Yang pertama ini tuh sebenarnya sabun cuci muka Rice line-nya I'm From juga, Rice Whip Facial Cleanser. Jadi dia kalau misalnya kalian baca kandungannya, dia tuh emang ada, aku lupa AHA, PHA, dan BHA ya kalau nggak salah, untuk eksfoliasi kulit. Aku pakainya tuh nggak setiap hari, aku pakai kayak seminggu sekali atau 2 kali kalau misalnya aku emang ngerasa kulit aku lagi kotor banget, lagi sering keluar, atau lagi banyak-banyak kegiatan outdoor yang butuh eksfoliasi gitu. Dan habis cuci muka pakai si Whip Facial Cleanser ini tuh emang berasa jauh lebih halus, jadi emang berasa gitu loh ya ada eksfoliasinya. Biasanya aku pijit-pijit aja pakai kayak lebih lama cuci mukanya biar benar-benar bersih. Dan so far menurutku dia sangat-sangat membantu untuk mengurangi sebum dan komedo-komedo aku. Apalagi kan pas selama hamil aku juga masih make upan gitu ya, jadinya butuh banget lah menurutku tetap untuk eksfoliasi. Dan ini salah satu yang aku merasa aman untuk aku pakai. Ini the only serum
eksfoliasi yang aku pakai itu dari Avoskin. Ini yang kiwi fruit 5%, lactic acid 10%, dan niacinamide 2.5%. Dia mild exfoliation dan untuk mencerahkan juga. Biarpun dia tulisannya mild exfoliation, tapi menurutku ini tuh lumayan kenceng gitu ya di kulit, kayak bisa berasa cekek-cekek juga. Jadi aku pakai biasa bener-bener kayak 1 tetes untuk ke 1 pipi. Jadi kurang lebih kayak 2 tetes lah, dan aku pakai bener-bener di area yang menurutku teksturnya tuh udah mengganggu gitu loh. Jadi aku nggak pakai setiap hari juga, aku pakai bener-bener di saat butuh banget aja. Dan kalau misalnya aku baca kandungan-kandungannya, dia tuh juga lebih aman dan lebih gentle, karena lactic acid itu emang lebih direkomendasikan sebagai substitusi dari kayak salicylic acid gitu. Langsung aja ke body care. Yang pertama, sabun mandi. Aku pakai 2 dari Aveeno dan dari Ilion. Ini aku suka banget sama wanginya. Yang Fresh Moisture Body Wash, dia bikin lembab tapi wangi kayak citrus yang menurutku sangat-sangat bikin seger gitu ya. Dan apa ya, pokoknya enak aja deh kalau mandi. Aku tuh sering banget mandi, jadi lebih sering gitu selama hamil karena gerahan terus, apalagi mulai dari trimester 2 ke 3 gitu. Dan pas trimester 1 itu aku sering banget pakai air hangat mandinya, dan bikin kulit aku jadi kering, back acne aku juga sempet parah-parahnya waktu itu. Dan aku pakai si Aveeno ini karena dia emang untuk kulit very dry skin, sensitive skin. Suamiku juga emang kebetulan pakai ini, jadi aku sebenarnya nggak ganti si sabun mandi karena emang tadinya aku udah pakai si Ilion juga. Cuman kalau misalnya aku ngerasa lagi bener-bener ekstrim banget keringnya, aku pakai si yang Aveeno. Tapi in general menurutku kalau kalian juga punya kulit yang sensitif dan kering, cari aja yang SLS LSIS free, nggak ada fragrance-nya, nggak ada alkoholnya, pasti lebih gentle di kulit. Kalau buat body scrub, ini aku pakai khusus untuk di area perut dan area payudara, karena kita kan jadi lebih banyak pakai lotion, pakai oil ya. Aku ngerasa tuh jadi gampang kayak dakian gitu loh. Lebih banyak penumpukan produk-produk skincare juga yang kita pakai. Jadi menurutku perlu banget untuk selipin body scrub seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Atau kalau kalian malas banget ya, di saat kalian merasa kayak kok kulitnya kayak tebel dan kayak udah apa ya, kusam gitu loh. Terus aku juga selalu scrub di area-area lipatan, leher, ketiak, siku, dengkul, karena emang lebih kering juga. Jadi ini menurutku sangat-sangat membantu sih. By the way, dia yang aku pakai dari Dove. Ini aku pakainya tuh yang Sakura, dia yang paling gentle bulirannya. Jujur aja ini sangat gentle sih. Aku nggak pernah kayaknya pakai body scrub segentle ini. Terus dia juga ada niacinamide. Jadi kalau kalian punya masalah dengan area lipatan yang menggelap selama kehamilan, menurutku ini juga bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat membantu. Wanginya enak, dan jangan expect yang kayak bakalan daki keluar banget tuh, enggak. Tapi habis kalian bilas, itu berasa keangkat gitu loh kulit matinya. Dan so far ini selalu aman pas aku pakai. Perubahan hormon yang bikin kulit aku kering tuh juga sampai ke tangan dan juga kaki terutama. Jadi kayak satu badan aku tuh berasa kering banget aja. Ini 2 lotion yang aku pakai. Ini dari Ilion yang ceramide atau lotion, dan satu lagi ini yang Labore Barrier Restorative Advanced Lotion. Keduanya sama-sama enak, sama-sama melembabkan kulit. Kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana. Dan dua-duanya tuh emang untuk skin barrier juga. Yang Labore ini bahkan bisa dipakai dari bayi. Aku sih planningnya nanti udah nggak beli lagi ya lotion buat bayi, karena ini bisa untuk baby juga. Dan nggak ada wanginya sama sekali. Aku nggak pakai yang aneh-aneh. Aku pakainya pokoknya ya udah yang emang kulit aku butuhin aja gitu loh. Buat stretch mark care-nya, itu aku fokusin di area payudara dan di area perut pastinya. Puji Tuhan sampai hari ini sih belum ada stretch mark. Dan yang aku lakukan itu yang pertama aku pakai oil. Jadi oilnya yang aku pakai itu ada 2. Ini udah habis. Ini oilnya dari Soho yang Mark Expert Belly Oil. Aku sebenarnya udah habisin 2 botol juga. Ini aku udah pakai dari sebelum aku hamil sebenarnya, karena aku tuh emang ada genetic stretch mark. Dan kalau kalian baca, kalau kalian cari lagi, sebenarnya stretch mark itu tuh lebih ke genetik. Tapi bukan berarti kalian ya udah ya kalau gua nggak ada genetik terus gua bakalan stretch mark free, nggak gitu juga. Karena kan kulit kita kan
peregangan gitu ya, bisa naik 10 kilo, 20 kilo bahkan, pasti bisa pecah gitu loh itu kulit kalau misalnya nggak dijaga dan nggak termoisturize, terhidrasi dengan baik. Kalau yang si Soho ini tuh dia emang lebih ke light oil tuh. Kalian kalau lihat dia tuh super ringan. Jadi bener-bener tipe yang langsung kayak nyerep dan langsung ngalir gitu kalau misalnya kalian aplikasiin ke kulit. Dia juga vegan, jadi aman, and it's very affordable karena dia local product juga. Nah, kalau yang si Suga ini minyak zaitun plus vitamin E, ini tuh dia lebih thick. Jujur aja aku suka pakai dia buat pijit. Jadi selama aku pijit ibu hamil, kayak misalnya aku panggil ibu bidan pijit gitu ya. Nah, aku tuh pakainya si Suga ini karena dia emang lebih thick. Kalau misalnya aku lagi mau pijit-pijit sendiri di rumah juga aku pakai si oil ini. Dan aku pakai dia sih lebih ke untuk malam hari karena kalau misalnya siang menurutku ini terlalu thick gitu ya. Jadi kalau siang aku pakai si Soho ini, habis itu kalau malam pakai yang si Suga ini juga affordable banget. Aku nggak beli stretch mark oil yang mahal karena sebenarnya kalau misalnya kalian baca the research itu tuh yang penting kulit tuh termoisturize dengan baik gitu ya untuk prevent si stretch marknya, dan emang harus lebih ke rutin. Jadi bukan yang kayak kalian pakai sekali terus kalian berharap dia tidak akan muncul, tapi emang harus kalian pakai terus menerus. Habis pakai oil, aku baru kunci pakai krim. Nah, krimnya sebenarnya juga aku nggak yang bener-bener stretch mark cream banget gitu loh. Ini salah satu krim yang aku pakai di perut karena menurutku dia sangat-sangat nge-moisturize dan lumayan thick juga menurutku. Aku udah habisin satu botol, kita buka aja yang baru karena bakalan aku pakai juga anyway. Aku kasih lihat ya, konsistensinya tuh emang terlihat ringan dan sangat mudah menyerap, tapi dia tuh kayak stay lembab kayak gini tuh lama dan bener-bener pokoknya semalaman sampai besok pagi tuh masih lembab. Apalagi dia juga emang khusus untuk skin barrier, dan selama skin barrier kita terjaga, dalam nama Tuhan Yesus kita akan terhindar dari stretch mark ya. Ada dua moisturizer lagi yang menurutku tuh juga bisa kalian pakai as a alternatif buat stretch mark cream. Mungkin kalau kalian on a budget yang pengen lebih affordable, itu dari Skin Game. Ini kan yang watery moisturizer yang buat wajah. Nah, mereka tuh ada yang versi krimnya yang lebih thicknya, yang untuk normal to dry skin. Nah, menurutku itu juga bisa banget pakai untuk jadi stretch mark cream. Another one itu yang dari For Skin Sake yang cream juga, itu juga bagus banget. Seingat aku tuh dia ada ureanya, jadi emang deep moisture our skin, menjaga supaya kulit kita tuh selalu terjaga kelembapannya gitu loh. Nah, kalau yang stretch mark cream beneran gitu ya, brandingannya yang aku pakai itu tuh dua, dari Scalp dan dari Soho. Nah, ini salah satu belly butter yang sangat-sangat ringan dan aku betah pakai untuk siang hari. Dia teksturnya ringan banget. Ini aku udah habisin 2 tube juga. Tuh, dia bener-bener runny gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang gerahan, tapi kalian tetap mau take care of your body, menurutku ini a very good alternative. Tapi mungkin kalau kalian looking for more thick cream, I don't think this is for you. Ini juga local dari Scalp yang Stretch Mark 911 cream. Nah, kalau dia lebih thick, aku lebih suka pakai dia untuk ngunci terutama di malam hari karena lebih stay juga moisture-nya menurutku. Tapi kalau kalian mau pakai pagi juga menurutku masih enak banget sih, masih nyaman banget, nggak gerah juga. Ini salah satu alat yang aku pakai juga untuk maintain kulit supaya tetap kencang. Itu kayak lumba-lumba pijitan kayu dari Soho. Dia enak banget buat pijit kepala karena jadi kayak acupressure gitu. Kita kan agak takut ya kalau pergi-pergi pijit, emang nggak boleh sembarangan pijit. Jadi aku juga nggak terlalu sering pijit selama hamil, cuman beberapa kali aja aku panggil ibu pijit untuk ke rumah yang emang sertifikasi gitu. Tapi selain itu sisanya ya kalau misalnya aku merasa kayak ada yang nggak enak badannya, aku pijit-pijit aja sendiri pakai si kayu ini, tepok-tepok kek. Dan aku juga suka kayak
aku kesampingin sini biar pemakaian si stretch mark care yang kita pakai itu lebih maksimal. And last but not least, ini anti pegel-pegel yang aku pakai selama hamil. Emang aku tahu sih pro dan kontra, ada yang pakai minyak kayu putih, ada yang enggak, ada yang merasa kayak nggak boleh tahu pakai minyak kayu putih, tapi ada yang tetap pakai. Jujur aja aku nggak bisa hidup sih tanpa minyak kayu putih, jadi aku tetap pakai dan so far aman. Jadi kalau sebelum tidur aku pakai ke pinggang semuanya, pokoknya biar nggak pegel-pegel. Tapi kalau misalnya kalian tipe yang nggak pakai minyak kayu putih selama hamil, kalian boleh banget juga cobain ini Nurturing Comfort Gel dari Mother Love. Kalau yang ini emang khusus untuk ibu hamil ya, anggap aja mungkin kayak apa ya, kayak salompas untuk ibu hamil kali ya. Enggak sepedas salompas, dia lebih kayak minty, dingin, comforting aja. Tapi lumayan banget sih membantu. Biarpun nggak seawet itu rasa dingin dan mintinya, tapi aku biasa kalau sebelum tidur dan emang hari itu capek banget, kayak pegel banget ya, at least dia membantu lah gitu. Kayak biar lebih relax. Area-area betis, kaki, belakang lutut itu juga menurutku membantu. Biasa aku juga pakai di area lower back, pokoknya di area-area yang kita pegel ya, biarpun pegel dari atas sampai bawah, tapi ya at least pilih lah ya area mana yang lebih pegel kita pakein gitu. So yeah, I think that's all. Bumil udah lapar ya, dan semoga cukup lengkap juga menjawab semua pertanyaan kalian. Please do share this video ke teman-teman kalian yang lagi hamil, dan yang lagi galau, yang lagi mau rencana hamil. Karena jujur aku sendiri pun menemukan produk-produk ini tuh, aku ngobrol sama Google dan ChatGPT tuh lama banget, kayak yang mana sih sebenarnya yang boleh dipakai. So hopefully sharingku bisa membantu dan bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Thank you so much untuk semua bumil yang udah menonton video ini. Aku doakan yang terbaik juga untuk kalian, lancar sampai delivery-nya. I'll see you on the next video.